Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2003015000010 dari kelas Penjaskes Rek A dengan mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskursus makna dalam perkembangan olahraga masyarakat. Olahraga amatir dan olahraga profesional. Pertama yaitu profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencaharian. Karena adanya seorang profesional tidak lagi dapat disebut bermain akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seorang profesional tidak sportif lagi. Jika seorang olahragawan bermain kasar, licik atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Olahragawan demikian akan kehilangan penggemarnya. Seorang profesional tetap berusaha keras atau berjuang untuk tantangan yang dihadapinya, bahkan dengan keterampilan yang tinggi dan kegiatan fisik yang dikerjakan. Dari penjelasan itu merupakan salah satu ilustrasi tentang profesional olahraga dalam cabang olahraga sepak bola, di mana keadaan ini terjadi pada tahun 1927. Seorang penduduk Madrid dan Don Santiago membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen di Amerika Serikat. Hal ini sering disebut sebagai sepak bola bayaran. Keadaan ini juga terjadi sesudah Perang Dunia I dan menjelang Perang Dunia II. Kemudian pada sepak bola di negara-negara komunis, terutama Uni Soviet, ditemukan kepincangan yang sudah berlangsung lama. Tetapi tiada seorang atau sebuah instansi pun yang bertindak. Menurut sistem negara komunis, maka gaji warga negara hendaknya sebisa mungkin sama rata. Dengan adanya sepak bola bayaran, timbul kemungkinan beberapa pemain bisa jadi orang kaya, suatu situasi yang sedikit banyak berbau kapitalis. Lagi pula dengan transfer dalam sepak bola bayaran bisa menimbulkan unsur spekulasi, perjudian, persaingan kurang sehat, dan tawar-menawar. Ada kekhawatiran jika pemain-pemain terbaik cemburu melihat pemain negara bebas bisa kaya raya oleh seni sepak bolanya. Karena itu, dicari suatu jalan untuk mencegah pemain Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya ditemukan suatu cara, yaitu pemain-pemain yang lebih mediocre diberi imbalan untuk kecakapannya. Sekitar awal 1920-an, di Inggris sepak bola dibayar jadi kenyataan. Yang pertama muncul olahragawan bayaran, yaitu cabang olahraga tinju. Mula-mulanya bayarannya tidak begitu berarti, tapi lambat laun petinju-petinju terbaik atau kelas berat jadi orang kaya. Dalam Olimpiade 1972 di Munchen, selain turut pemain-pemain sepak bola negara-negara komunis, dianggap verkapte profesional atau profesional terselubung. Dalam kesebelasan Jerman Barat, tidak kurang dari 7 profesional. Seorang skat dari Australia dibuktikan sebagai pedagang alat-alat skat sebagai besaran-besaran. Karena itu ia dianggap menjadi olahragawan skat profesional, dan beberapa saat sebelum Olimpiade Winter di Sapporo dimulai, namanya dicoret dari daftar peserta. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisasi profesional dalam olahraga mempunyai aturan tersendiri dan tidak sama dengan organisasi biasa pada umumnya. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya di negara liberal. Di negara-negara sosialis tidak mengenal profesionalisme. Segala segi kehidupan di sana diatur dan menjadi tanggung jawab mereka. Demikian juga dengan olahragawan. Kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh gaji seperti pegawai negeri. Bagi mereka, ini diberikan status amatir negara. Jadi bukan profesional yang meskipun segala kebutuhannya disediakan pemerintah termasuk fasilitas latihannya, tapi bukan pula amatir yang berolahraga demi kesenangan belaka.
Adapun olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Yang pertama, olahraga prestasi. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi hanyalah atlet-atlet yang memiliki fisik prima, menguasai teknik dengan sempurna, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuni, cocok dengan cabang olahraga yang dilakukannya, sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Pada era 1960-an sampai dengan 1980, di Indonesia mulai mengalami pasang surut di arena olahraga. Namun harus diakui bahwa prestasi olahraga di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan. Jika dahulu Indonesia belum mampu bicara banyak di tingkat regional maupun internasional, saat ini atlet-atlet Indonesia semakin diperhitungkan dengan peraturan olahraga internasional. Adapun beberapa kendala yang bisa dijumpai dalam olahraga prestasi yang sudah menjadi isu nasional, yaitu masalah manajemen keolahragaan nasional. Kedua, organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan, dan penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. Kemudian adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain-pemain top dengan pemain-pemain kader kemampuan dan prestasinya. Kemudian sistem pemanduan bakat selama ini dilakukan secara ilmiah terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai. Kelemahan proses pembinaan tingkat dasar atau pemula. Pembinaan olahraga prestasi sekarang bukan pembinaan potensi nasional, dengan tidak mengurangi penghargaan pada segala usaha dan jeripaya yang telah diperlihatkan oleh beberapa instansi pemerintah maupun swasta dan pengorbanan yang telah diberikan. Namun selama usaha-usaha itu ditunjukkan pada pembinaan mereka yang dipilih dari seleksi setempat, sekali lagi mereka semata-mata dari mereka yang berkesempatan melatih diri, maka hasilnya selalu hanya merupakan hasil perorangan. Prestasi sebagai alat pendorong atau insentif di mana setiap orang ingin melebihi orang lain. Sifat naluri ini terdapat pada semua orang yang sehat, yang menyebabkan ia ingin belajar, berlatih, dan berusaha untuk mencapai prestasi yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu olahraga kesehatan. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980-an, namun olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang, dengan memperkenalkan Taiso yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Sebelum tahun 1945, pada zaman Jepang setiap pagi murid mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan, namun mengalami pasang surut yang terbesar pada masa olahraga. Pada tahun 1975 disebarkan bentuk olahraga kesehatan senam bagi Indonesia seri A, B, dan C. Dalam perkembangan selanjutnya, asana olahraga kesehatan semakin diramaikan dengan hadirnya senam kebugaran jasmani dan senam jantung sehat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa bentuk-bentuk olahraga senam pengaturan interaksi melalui pengisian gerakan baru dapat dilakukan dengan baik bila orang sudah menghafal akan gerakannya. Secara umum, ciri olahraga kesehatan yaitu massal, mudah, murah, meriah, manfaat. Apabila masyarakat telah mengetahui dan merasakan dampak dari olahraga kesehatan yang dilakukan secara rutin, maka perlu diupayakan menjadi bagian pendidikan hidup sehat yang perlu dikembangkan di masyarakat luas. Produktivitas kerja dan prestasi olahraga pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut, yaitu menyebarluaskan kesadaran pada masyarakat tentang peran dan pentingnya membina kesegaran jasmani, ciptakan suasana yang kondusif, mengembangkan sarana dan prasarana, mengembangkan ketenagaan yang menunjang kesegaran jasmani, pemberian penghargaan dan pengembangan produk legislasi. Itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.